Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallim ajma'in. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Kali ini tema yang diangkat yaitu menyongsong perbekalan Ramadan. Hadirin, saya ambilkan satu surat 61 ayat 10. Nggih. Diulang. Wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan sesuatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Hadirin, yang namanya dagang, yang namanya perdagangan jual beli itu resikonya kalau tidak untung ya buntung. Itu resikonya. Berarti wirausaha. Kalau panjenengan gak gelem rugi, dadi pegawai. Kalau ndak mau rugi, dadi pegawai. Serius ini. Iya. Tapi dadi pegawai, iya. Sekarang merana nasibnya. Karena anak berulah, bapak keprada, yaitu keluarga Mario Dandi. Megawe, ya. Tapi karena standar SOP tidak dijalani, sekarang dia harus meringkuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Subhanallah. Ya. Saya ulang, kalau panjenengan kepingin dagang, itu resiko harus berani ditanggung. Sekali waktu untung, sekali waktu rugi, itu dagang. Cuma awak dhewe gelek ana cerita, ya Allah cak gak kaya-kaya bulan iki sepi. Lah wingi-wingi 11 tahun awakmu gak tau udan rame meneng ae. Giliran saulan kok sepi, awak dhewe disambat. Ngapunten nggih, manusia pada umumnya itu mengeluh. Kita itu hanya dapat tabungan ngeluh. Giliran enak bidek kayak gajah kopon. Padahal pesan Al-Quran tidak demikian. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun berbagai nikmat dari Tuhanmu sebarluaskan, beritahu kepada orang banyak. Kan begitu. Subhanallah. Tidak ngomong tok, tapi ada yang diberikan kepada mereka. Subhanallah. Hadirin, kembali Allah sekarang menawarkan, wahai orang beriman, berapapun sinyal imanmu, berapapun kadar imanmu, kalau kamu mau dagang dengan Allah, nurut rumus Allah, tidak pernah rugi. Pertanyaannya, mau ndak? Di situ. Hal adullukum ala tijarah. Maukah Anda saya tunjukkan satu perdagangan yang tidak pernah rugi? Ya Allah. Kenapa dikatakan tidak pernah rugi? Dengan perdagangan gabung dengan Allah, ikut standar Allah, maka yang bersangkutan akan mengalami keuntungan untuk selamanya. Baik sewaktu di dunia, termasuk kelak nanti dibawa di akhirat. Subhanallah. Al-Quran yang membocorkan. Apa rumusnya dagang itu? Lanjut 11. Yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya
jiwamu. Itulah yang lebih baik jika kamu mengetahui. Kelanjutan ayat kita dipandu oleh Allah, tu'minuna billah, yaitu mereka senantiasa beriman kepada Allah wa rasuli dan rasulnya. Hadirin, iman kepada Allah jangan kecampuran dengan akik. Iman kepada Allah jangan kecampuran kepada takhayul, khurafat, syirik, mbak ampel, mbak buyut, keris kolomunyeng, perapatan. Jangan kecampuran. Hadirin, Surabaya ini multi berbagai orang yang hadir di sini. Adat leluhur dari nenek moyang di sini dibawa. Bawa tumpeng dibawa ke punden. Loh, itu adatnya siapa? Itu dari mana? Subhanallah. Dari mana itu? Subhanallah. Iya. Dari Trenggalek. Subhanallah. Tanggal 1 Suro, nyembelih kerbau, kepalanya ditaruh watu limo. Mohon maaf, saya bocorkan apa adanya, karena sudah masuk di rekaman TV dan semua orang tahu. Sekarang menjabat wakil gubernur. Ketika dia jadi bupati di Trenggalek, mengatakan bahwa acara seperti ini nguri-nguri adat leluhur nenek moyang kita. Mohon maaf, omongan ini setan. Setan. Kalau dia belum tobat, mohon maaf, menurut saya, kalau dia belum tobat, mohon maaf, ketika meninggal tidak layak disolati. Subhanallah. Kenapa? Sebab di dalam dadanya kecampuran syirik, yaitu watu limo. Itu dari Trenggalek sampai sekarang berlanjut di sana. Dulu sebelum Pak Harto jatuh, ya, tidak jauh dari kita ini digali lubang. Ya, sudah persiapkan seminggu sebelumnya kalau tidak salah. Digali lubang karena ada tol tengah kota. Rancangannya Mbak Tutut. Alhamdulillah digagalkan. Tapi terlanjur kepala kerbau ditanam di situ. Ya Allah, sing teko majelis ulama ndongani, ya Allah, ya Allah, berdoa di situ. Kepala kerbau di atas kain kafan. Allahu Akbar. Saya coba Pak Uun jawab, kenapa majelis ulamanya kok tidak pulang? Ya, kok gelem dongani acara full syirik? Kenapa kira-kira? Bagus 100. Amplopnya kandel. Amplopnya terlalu kandel. Ditekuk gak kena. Subhanallah. Amplop mengalahkan secerca iman. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Karena Pak Harto jatuh, batal, gagal. Subhanallah. Ya, tidak jauh dari sini. Subhanallah. Subhanallah. Iman pada Allah jangan pakai kecampuran berbagai macam. Besok dalam pandangan Muhammadiyah, ya, puasa cukup 29 hari. Karena bulan Komariah sekali waktu 29, sekali waktu 30. Untuk kali ini 29. Sementara yang lain digenapkan 30. Siapa yang 30? Saya bocorkan cuma 2 tok. Sebenarnya ada 5 sampai 7, tapi 2 subuh ini saya bocorkan. Satu Kementerian Agama dan anaknya. Pak Uun, siapa anaknya Kementerian Agama? NU.
anaknya Kementerian Agama. Itu besok sholat Id mereka hari Sabtu, yang Muhammadiyah hari Jumat. Oleh karena itu kawan-kawan yang menyelenggarakan sholat Id hari Jumat, saya minta supaya nambah umplung kotak infak, sebab sholat di tempat Anda hari Jumat insya Allah beludak, insya Allah beludak. Sementara yang punya keyakinan hari Sabtu, mohon maaf, hari Jumatnya wis gak poso. Serius ini, hari Jumatnya wis gak poso. Dalile mek situk. Lah enak tanggoku Jumat wis gak poso ngendet situk lho, ya apa. Subhanallah. Hadirin, dalam ukuran kebenaran, kalau hari Jumat itu sudah dinyatakan 1 Syawal dan dia yakin 1 Syawal, maka wis gak poso dan sholat. Jangan Jumat gak poso, sholatnya Sabtu. Ini keliru. Keliru. Kenapa Anda sholat Sabtu? Aku sungkan moro tuwa ya. Lah ini sudah. Lah apa kok sholat Sabtu? Aku tonggan karo iya. Tonggan karo Cak Dul. Lah Cak Dul sholatnya Sabtu, aku bolak-balik diutangi Cak Dul. Ada balas budi. Hadirin, kembali bahwa iman kepada Allah bersih, murni, tanpa kecampuran, tanpa ada embel-embel. Termasuk ibu bapak saudara, jangan sampai nanti kita awal Ramadan yang dinyatakan oleh hisab hari Kamis, jangan sampai ada niat yang lain. Kenapa puasa Ramadan? Karena itu kewajiban, ketentuan dari Allah. Selesai sudah. Neng ngaji, kenapa sampean melu sholat Ramadan kok dongaren? Aku tak niati diet. Sudah, selesai sudah. Ya yang itu yang pahalanya. Iya. Subhanallah. Perkara sampean poso Ramadan terus langsing, itu lain soal. Tapi tetap kepada Allah tidak terbantahkan. Jangan pakai dia kasih embel-embel yang lain. Ada lagi Mbak Untari, kenapa Anda sak keluarga kok poso Ramadan? Ramadan akeh badokan nih. Aku nempel lah dongane Masjid Al-Badar. Iya. Jadi Pak Muntari orang seperti ini ketika nasi bungkusan itu dia ngambil 2. Satu untuk buka, satunya untuk persiapan sahur. Saoma ono wong 5, dadi oleh 10 saomai. Ping 30 kali saulan. Allahu Akbar. Tidak kalah menariknya, ini ada luar biasa ibu-ibu dari mana? PRM Jati, nggih. Subhanallah, ikut ambil bagian memberikan sesuatu gizi kepada kita, ya, begitu. Yang subuh kali ini kita ucapkan banyak terima kasih, ya. Hadirin, ya. Tu'minuna billah wa rasuli. Yang kedua, wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Yang kedua, perdagangan dengan Allah, yaitu dengan jihad fi sabilillah, jihad di jalan Allah, termasuk ikut ambil bagian menyelesaikan pembangunan masjid, termasuk subhanallah. Kata Pak Uun, termasuk ikut ambil bagian nyenengno anak yatim, buka bersama, nek perlu sekali waktu dikelencerno, begitu. Pak Uun nek ngerambut anak yatim berikutnya ono apa? Tuh, iya. Pak Muntari ini terlalu kangen soalnya, iya. Hadirin, panjenengan nek panjenengan wani, ojo anak tok sing diramut, iya. Ya sak keluargae, iya. Nek wani bertanggung jawab.
Hadirin, di masyarakat logika ini dibalik-balik. Jadi jihad fisabilillah bi amwalikum, dengan hartamu didahulukan. Wa anfusikum, baru anfus, jiwa ragamu, pemikiranmu. Allahu Akbar. Di masyarakat dibalik. Jihad fisabilillah itu uangnya bisa nomor sekian, yang penting tenaganya, pikirannya ikut tampil. Bukan begitu. Quran tidak demikian. Wa tujahidu nabi fisabilillah bi amwalikum. Amwal dulu, hartamu dulu. Ya, subhanallah. Kita ikut ambil bagian untuk menuntaskan pembangunan masjid kita ini, antara lain. Itu harta. Berikutnya boleh jadi pemikiran atau nyumbang tukang. Itu anfus, bagian daripada anfus. Hadirin, oleh karena itu insya Allah tidak salahnya masjid menampung termasuk bagian fisabilillah. Ada zakat mal, ya silakan. Ada zakat mal. Ibu, kembali kepada ibu, ya. Dulu saya punya pemahaman yang lama bahwa ibu kalau menyimpan emas itu nunggu dizakati ketika sudah mencapai 90 gram. Itu dizakati. Sekarang saya punya pemahaman insya Allah lebih perfect, lebih sempurna, dan menyelamatkan kita dari adab neraka. Bagaimana pemahaman ini? Pemahaman ini adalah setiap Anda pembelian emas, ya, kalau toh pun waktu itu belum dizakati atau sekarang lupa, maka jenengan termasuk ibu-ibu, khusus ibu-ibu, tolong Anda jenengan rengeng-rengeng, Anda ngelamun, apa kemarin pembeliannya sudah dizakati? Ya, berapapun gramnya dizakati. Ini pemahaman yang lebih perfect, lebih sempurna. Dan itu sekali ketika Anda punya begitu, itu sekali. Nah, termasuk masjid insya Allah tidak nolak seperti ini. Tolong ibu-ibu ketika pulang dieling-eling, termasuk mengingatkan anaknya, anak menantunya, mbakyunya, adiknya, mertuanya, siapa yang nyimpen harta berharga termasuk emas, tolong jangan lupa dizakati 2,5%. Tidak pakai gram, berapapun, termasuk setengah gram. Subhanallah. Saya ada rujukannya, ya, dari buku dikeluarkan dari Muhammadiyah wilayah kita ini, yang ditulis oleh Ustadz Mu'amal, yaitu Islam Keseharian. Bisa dicek di sana. Subhanallah. Ya, seperti itu. Berikutnya, jenengan saya kasih gambaran. Jenengan saya kasih gambaran bahwa, Pak, saya memberitahu sama saya bahwa Anda kalau mengeluarkan zakat mal, tolong Al-Badar sedang membutuhkan dana untuk penyelesaian. Akhirnya jenengan di SMS, tolong para nono aku, atau minta rekening. Dalam rekening akhirnya dibobol 10 juta. Anda yang mengantarkan memberitahu, Om, itu Anda punya senilai 10 juta. Karena memberitahu, mengantarkan. Hadis Rasulullah, man dalla ala khair falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan, mengantarkan pada jalan kebaikan, maka baginya pahala seperti orang yang melaksanakannya. Ya Allah, ya Allah, ya. Jadi jangan putus asa. Orang nggak punya dana segala macam, sampai sing akeh woro-woro, dodolan omong, menyangkut
fi sabilillah. Subhanallah, subhanallah. Kalau begitu berbuat baik dalam Islam gampang-gampang, dengan catatan mau, tulus, ikhlas. Makanya difaham oleh hadis, dan ini yang dipakai oleh Muhammadiyah. Kalau puasa ini, saya tidak tahu Pak Natalis sudah melunasi untuk haji. Sudah 49,8 ya. Awal Ramadan bapak Anda jatuh sakit. Pertengahan Ramadan pakai kursi roda. Pertengahan Ramadan pakai kursi roda. Menjelang 1 Syawal dia tidak bisa, karena cuma ketip-ketip dok. Tapi sadar, masih bisa diajak ngomong. Orang ini kalau disuruh kursi roda ikut sholat itu dikhawatirkan macam-macam. Akhirnya dia memutuskan sholat di rumah, bergabung dengan TV, dengan presiden yang ada di Istiqlal. Seperti itu gambarannya. Apa boleh Pak sholat dalam satu ruangan, imamnya di dalam TV? Mohon maaf, tidak diperkenankan. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Antara lain, begitu Allahu Akbar, iya, putu tangi, channel dipindah ipin-ipin, saya minta di apa kira-kira. Oleh karena itu, dalam pandangan Muhammadiyah yang dipaham lewat hadis, bahwa bapak Anda ternyata waktu pemberangkatan haji sudah tidak bisa bergerak apa-apa. Bagaimana ini ceritanya? Tidak usah berangkat. Tidak usah berangkat. Kalau tidak usah berangkat bagaimana? Duitnya di BRI Syariah ditarik. Tukang adzan masjid, marbot Masjid Al-Badar suruh berangkat. Suruh berangkat. Nah, memberangkatkan orang ini, maka yang di kursi roda memperoleh pahala senilai haji, karena dia mengantarkan orang ke sana. Jelas? Bukan batal haji. Ini bukan batal, memberangkatkan, dibiayai dari diri. Subhanallah. Umum di masyarakat, termasuk dipelihara oleh Depak, oleh Kementerian Agama, badal haji. Berapa pasarannya? 5 juta. Kenapa tidak ada batal puasa? Pak Un jawab, karena tidak ada fulus, tidak ada batal sholat subuh, tidak ada batal zakat. Yang semarak di masyarakat batal haji karena ada cuan. Jelas? Subhanallah, subhanallah. Baik, saya ringkas. Hadirin, dengan demikian, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dengan demikian, kalau Anda sudah mengetahui berdagang dengan cara Allah, maka itu jauh lebih baik jika Anda menyadari. Terakhir, 12. Kalau Anda ikut berdagang, bergabung dengan Allah, yaghfir lakum dzunubakum, seluruh dosa-dosamu diampuni. Ya Allah, mahal ini Bapak Ibu, mahal, mahal. Subhanallah. Tidak ada jaminan seperti ini kalau kita tidak mengikuti Quran. Berdagang, bergabung dengan Allah. Ya ini. Yaghfir lakum dzunubakum, sederet kesalahanmu, kekhilafanmu diampuni, wa yudkhilkum jannat, dan Anda kelak dijanjikan masuk surga.
Wa masakin thayyiba fi jannati adn, dan Anda kelak di sana memperoleh penghidupan yang amat sangat layak. Jenengan kalau ikut dagang bersama Allah seperti itu gambarannya, maka subhanallah dijamin seluruh khilaf Anda, kesalahan Anda kemarin-kemarin, Allah menjamin diampuni. Ya Allah. Maturun sampai di sini dulu karena ada sesuatu yang kurang pas. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.